Ya, kita mulai pengajian kita pada hari ini dengan membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Kita mulai saja dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Al-Qur'an surat Al-Maidah yang akan dibawakan. Rizkinya sudah hadir, Rizky? Rizkinya? Mana ini Rizky? Aduh, Rizkinya juga belum hadir. Gimana ini? Syahwanya sudah. Ya, yang sudah bergabung silakan langsung menuliskan nama dan nomor absennya. Rizky nih baru datang nih. Ya, silakan Rizky. Diaktifkan kameranya, Nak. Ya. Silakan baca. Kamu siap-siap untuk membacakan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 sampai 11. Ya, yang lain dengarkan ya. Sudah bisa diaktifkan kameranya? Ya, silakan. Ya, bisa nampak ya Rizky ya di teman-temannya ya. Teman-temannya bisa lihat ya Rizky. Bisa lihat Rizky teman-temannya? Yang lain? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Saya nggak kelihatan Rizkinya. Nggak kelihatan Rizkinya? Sudah Ibu pin ini? Ya, Bu. Nggak kelihatan. Sudah Ibu pin ini Rizkinya nih. Yang lain bisa kelihatan Rizkinya sendiri di layar. Kayaknya koneksinya lemot deh. Oh, karena koneksi. Tapi yang lain bisa ya? Ya, tapi yang lainnya bisa. Oke, silakan. Rizky sudah siap? Siap, Bu. Ayo. Yang lain simak ya, Nak ya? Simak bacaannya ya. Dibuka juga Al-Maidahnya. Bu, sampai ayat berapa ya? Ayat 11, Nak. Ya. Dari 6 sampai 11 kan kemarin kan? Sebentar. Ya. Al-Maidah. Ya benar-benar. Terakhir kemarin kan ayat 5 tuh yang minggu lalu. Berarti kita lanjut ini ayat 6 sampai 11 ain. Ya, berhentinya kan di ainnya ya. Oke. Yang ya ayyuhallazi. Iya. Oke? Siap. Oke. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu uhillat lakum imatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis soybi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Nak, maaf, bisa diulang lagi gak? Diulang lagi coba. Ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum Loh, kok yang mana kan ayat 6 sayang? Al-Maidah.
Halo. Jangan salah baca. Udah. Temu gak? Temu. Nah, yo, ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu Alhamdulillah. wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaitin aw lamassumun nisaa afalam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum wa yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin walakin yuridu yutahhirakum faliyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun wa kuru ni'matallahi alaikum wa misafahul ladzi qahul ladzi wasaqakum min is qultum sami'na wa ata'na wattaqullah innallaha alimun bizatis sudur. Oke, lanjut. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yahriman min ala alla tadilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa adallahu alladzina amanu wa amilus shalihat lahum maghfiratu wa ajrun alim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika
qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum wa kafa aydiyahum iz ankum wattaqullaha wa alallahi falyatawakkalil mu'minun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Nak. Ya, Bu. Ya, sekarang Syahwa. Ya, Bu. Sebentar, Nak. Ntar Ibu pin dulu. Orang beriman, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh hewan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah, dan dengan tanah yang baik sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi tidak hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu ketika kamu mengatakan, kami dengar dan kami taati. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hatimu. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal yang besar. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami karena mereka itu adalah penghuni neraka. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat kepada Allah, menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Syahwa. Sama-sama, Bu. Oke. Nah, jadi berdasarkan terjemahan terjemahan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 sampai 11 isinya tentang hukum-hukum toharoh ya, bahwa ketika kamu terutama yang putra dan putri nih ya yang sudah baligh kan dalam keadaan tidak suci setelah haid ya, jadi kamu harus mandi besar. Untuk yang putra juga ya, nanti dipelajari ya, ketika kamu sudah baligh kan ya, ada saatnya kamu harus bersuci, mandi besar, junub ya, dalam keadaan mandi besar. Terus juga bisa misalnya dalam keadaan tidak ada air, berarti kita untuk bersucinya dengan cara tayamum. Lalu keimanan pada Allah ya, berisi tentang keimanan pada Allah, bahwa sebaik-baiknya penolong adalah Allah, bahwa kita harus bersyukur
atas apa yang telah diberikannya pada kita. Ya, Allah akan memberikan pertolongan ketika ada seseorang yang hendak berbuat zalim pada kita. Oke. Itu juga keimanan pada Allah, lalu muamalah, ya, hubungan antar manusia, bagaimana sebaiknya kita saling berinteraksi antar sesama. Ya, harus saling menjaga perasaan. Banyak ya, semua diatur dalam segala segi kehidupan, ada semua, ya, termasuk nanti penciptaan manusia juga ada. Oke, sesungguhnya Allah lah yang pantas untuk kita sembah, dan hanya Allah lah yang pantas untuk sombong. Jadi sombong itu hanya milik Allah, dari sifat-sifat Allah, ya. Jadi manusia tidak pada tempatnya untuk bersombong diri. Oke. Nah, untuk hari ini tugasmu nanti hari ini akan Ibu tayangkan kisah tentang Uwais Al-Qarni. Tolong disimak dengan baik. Lalu nanti kalian seperti minggu lalu tuliskan ringkasannya, ya, atau kesimpulan, ya. Tidak perlu banyak dari kisah yang kalian saksikan pada hari ini, ya. Untuk minggu depan kan hari Rabu berarti lanjut ya, Al-Maidah ayat 12 sampai, sebentar Ibu lihat. Al-Maidah ayat 12 sampai 19. Berarti untuk minggu depan siapa yang siap baca ayat 20 sampai 20, sebentar. 20 sampai 34. Ya, siapa nih yang putra? Yang belum kebagian? Yang putra? Nanti yang putri yang baca terjemahnya. Ayo. Nah loh. Halo. Ini yang putra mana ini? Banyak nih. Rizky udah, Gafit sudah. Rafli belum, Ziad belum. Atar belum. Eshar belum. Mana lagi nih? Ayo. Siapa nih? Ziad. Ya, aku aja. Ziad berarti tadi Ibu bilang sampai, jadi satu ain ya nak ya. 20. Sebentar. 20 atau 12, Bu? Iya, 20 ya. 20 ya nak ya. 20 sampai 34. 20 sampai 34. Iya. Karena kan hari Rabu kan ayat 12 sampai 19. Hari Rabu kamu baca mandiri, ya kan? Berarti kan lanjut untuk minggu depannya tuh kan Kamis literasi. Berarti untuk minggu depannya kita lanjut ayat, entar dulu. Nggak usah sebanyak itu mungkin ya. Hari Seninnya kan 19 sampai sebentar. 19 sampai 20. 25. Berarti kamu 26 aja ya nak ya. 26 sampai 34. Oke. Nah, yang baca terjemahannya siapa ini? Yang Putri. Nadia ya? Nadia yang baca terjemahnya ya? Ya, Bu. Oke, terima kasih. Ya, simak tayangan berikut ini ya, Uwais Al-Qarni. Sahabat Rasul yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Apa penyebabnya? Nah, simak baik-baik.
Sebentar. Nah, ini dia. Sudah? Bisa terlihat, Nak? Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Nak, yang hidup bisa? pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nampak? Nama Al-Qarni yang disematkan padanya. Oke, jelas suaranya? Yang dapat Suaranya jelas? penghuni langit. Oke. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar nak. Baik ibu, apakah ada yang engkau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu ibu. Katakan padaku, apa permintaan ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Terima kasih, nak. Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli satu ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli satu ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukannya dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Uwais gila. Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu, penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat.
Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya nak. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Uwais dihadapkan pada dua pilihan. Menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang tua muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu, saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun di sisi lain ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk lain. Seperti tersebut dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dulu sejak lahir ia menderita penyakit sofak. Namun atas kesalehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit. Karena ketaatan pada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan kedua orang tua di setiap waktu dan menambah ketaatan kepada mereka. Oke, demikian kisah tentang Uwais Al-Qarni, ya, yang penghuni langit yang bahkan Rasulullah menyampaikan pada sahabatnya yang mulia Abu Bakar dan Ali ya, untuk meminta doanya karena baktinya yang luar biasa pada orang tua. Oke. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tua kita. Oke. Tunggu Bu, sebentar Bu. Iya, Nak. Apa, Nak? Itu literasinya disuruh ngapain ya literasi? Literasi. Tadi belum terangkat. Oh, menuliskan ringkasan atau kesimpulan dari tayangan tadi. Ya, di foto, lalu kalian kirimkan di link presensi dan tugas kelas hari ini. Oke. Ya, seperti Makasih. minggu lalu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini?
Ya, Saya Bu, ya, monggo, silakan. kerjanya di folio atau di buku tulis Bu? Di buku tulis boleh, di kertas folio juga boleh. Supaya tidak berceceran, di buku tulis khusus kegiatan pembiasaan tidak mengapa, jadi tidak berceceran. Ya kan cukup difoto nanti kirimkan. Ya, kan kemarin sudah ya, kemarin juga kan ada kajian ya, yang kemarin itu. Tapi kalau misalnya kamu tidak ada buku juga tidak mengapa, di kertas biasa tidak mengapa. Tapi jangan sampai berceceran ya nak ya. Dimasukkan di map yang rapi ya. Yap. Oke. Ada lagi yang bertanya? Ibu maaf, Apa sayang? saya Mm-mm. ada kelasnya baca Qurannya Heeh. dari ayat berapa? Oh, baca terjemahannya sayang. Baca terjemahannya dari Berapa Bu? ayat berapa tadi ya? 20 berapa tadi? Sebentar. Zia tadi bacanya dari 20 berapa nak? 26 ya? 24 kayaknya dia. 24 sampai 34. Iya. Oh iya. Berarti Nadia bacanya juga terjemahannya itu 24 sampai 34 ya, Nak? Ya Bu, terima kasih. Kalau bisa udah latihan dulu ya. Ziad, Nadia. Dibaca-baca supaya lancar. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Tugas proyek, ada yang mau tanya di luar kajian kita pada hari ini? Tugas proyek? Ada pelajaran? Ya, monggo. Apa nak? Proyek, boleh pakai yang bulat Bu. Boleh. Kamu punya inovasi lain? Inovasi lain tidak sama persis dengan video tutorial yang ibu berikan juga tidak mengapa. Yang penting kalian memang bisa mengerjakannya sendiri, gitu, dan dari bahan-bahan bekas. Ya, jangan tidak terpaku harus seperti itu. Itu hanya contoh yang menurut ibu paling bagus dan memadai, alatnya juga tidak terlalu sulit, maksudnya alat dan bahannya gitu, tidak perlu beli terlalu mahal gitu. Tapi kalau kamu punya inovasi lain, monggo silakan. Ada lagi pertanyaan nak? Jelas nggak? Jelas penjelasan ibu jelas? Oke, makasih ya Bu. Oke, sama-sama. Bu, ini mamanya Chelsea Bu. Iya Bun, iya monggo Bun. Itu kan katanya tugas proyeknya itu dikumpulin di sekolahan ya? Oh iya, setelah jadwalnya ada di classroom ya Bun. Jadi waktunya cuma setengah jam karena hanya tinggal menyerahkan saja. Dititipkan per kelompok juga boleh. Oh gitu. Itu sampai tanggal berapa Bu? Kalau jadwal untuk apa namanya? Yang alat itunya ya proyeknya. Yang sudah jadinya kan, produknya kan? Iya yang sudah jadi videonya kan Chelsea kirim. Kalau videonya kan tanggal 19 batas akhirnya. Kalau 19, 20 entar dulu. 19, 20, 21, 23. Tanggal 23. 23 kali. Udah ada jadwalnya, Bun. Waktu itu sih udah sempat saya kasih di grup kelas. Nanti saya kasih ulang deh, ya. Jadwalnya. Ada jamnya juga Bun. Jadi biar nggak berkerumun gitu. Kelas 71 kan, kelas 71 sampai 73 tuh hari Senin. Terus 74 sampai 77 hari Selasa, dan ada jamnya mulai start dari setengah 8, setengah jam aja nggak lama, karena hanya tinggal menyerahkan saja, sudah dimasukkan dalam plastik, sudah dikasih label nama dan kelas, jadi hanya tinggal menyerahkan produknya saja. Iya. Nanti tolong kasih jadwalnya ya Bu ya. Monggo, nanti saya bagikan ulang. Iya. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi nak? Ada lagi yang mau bertanya? Udah? Oke, sebelum kita akhiri, silakan diaktifkan kameranya. Iya, alhamdulillah. Sakit hati malah makan yang banyak udah selesai, main, shopping, habisin tuh duit, balik ke rumah sakit hati. Ini cantik nih. Dari meja gue semuanya.
Sudah ya? Ini Atar belum ini? Atar, Nadia, Isan. Oke, kita ulang ya. Isan, bisa diaktifkan kameranya, Nak? Ihsan, oh nggak bisa ya? Nazwa, Natasha, nggak, udah ya. Ya sudah, tidak mengapa. Udah ya, bisa ya. Alhamdulillah. Satu, Natasha, agak gelap nak. Nah gitu ya, ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih nak. Kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.